Awalnya saya menduga Indra Syafri akan menjadikan pertandingan Piala AFF U19 ini sebagai ajang uji coba. Mencoba semua pemainnya, melakukan eksperimen formasi, melakukan eksperimen pemain, taktik, strategi. Ternyata sama aja saudara-saudara, pertandingan kedua dan pertama sama aja taktiknya, starting line up-nya, pemainnya. Aduh, walaupun susah payah mengalahkan Kamboja. Ini kan sangat disayangkan sebenarnya saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita bacotin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Brunei Darussalam, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah kemenangan besar atas Filipina, Indonesia menghadapi Kamboja. Kamboja di pertandingan kedua grup A Piala AFF U19, Kamboja itu sebelumnya dikalahkan oleh Timor Leste 2-3. Itu artinya apa? Secara teori, secara kualitas itu Kamboja masih berada jauh di bawah Indonesia. Mungkin 2 atau 3 tingkat. Nah, seharusnya ini ya, awal dugaan saya ini. Maaf kalau dugaan saya ternyata salah. Saya menduga Indra Syafri akan melakukan eksperimen, mencoba pemain lain yang berbeda dari pertandingan melawan Filipina. Misalnya memasukkan Jens Schreven atau Welber Jardim di starting line up, kemudian pemain lain diberi kesempatan main di starting line up. Ternyata dugaan saya keliru saudara-saudara. Baik pertandingan pertama maupun pertandingan kedua melawan Kamboja, taktiknya sama, formasinya sama, pemainnya sama. Kalau pertandingan pertama dengan the winning team, saya rasa masih masuk akal. Karena biasanya itu ada faktor psikologis. Kalau menang di pertandingan pertama itu biasanya langkah pertandingan berikutnya itu akan ringan. Tetapi di pertandingan kedua itu tadi harapan saya itu seharusnya Indra Syafri menampilkan formasi yang lain, taktik yang lain, pemain yang lain, supaya taktik dan strategi Indonesia itu tidak terbaca, supaya Indonesia punya banyak variasi taktik dan strategi, supaya dia mencari kekuatan terbaik nanti ketika Piala Asia, kualifikasi Piala Asia U20. Itu harapan saya. Ternyata salah saudara-saudara, ternyata Indra Syafri masih sama seperti Indra Syafri yang dulu, yang selalu bertumbuh pada tim yang itu-itu saja, the winning team. Kalau dia sudah punya tim pemain yang dia percaya, dia pasti akan mainkan pemain itu terus. Kalau dia punya formasi, taktik, dan strategi yang sama, dia pasti akan mainkan itu. Tidak peduli lawannya ringan, lawannya berat, lawannya sudah bisa membaca, lawannya sudah bisa menganalisis atau tidak, tapi dia akan melakukannya itu terus. Saudara-saudara perhatikan, di starting line up pertandingan melawan Filipina dan pertandingan melawan Kamboja itu sama persis, saudara-saudara. 3-4-3 kalau nggak salah itu formasinya. Bukan nggak salah lagi ya, memang 3-4-3. 3-4-3. Al-Ghifari ada di belakang. Kemudian Iqbal, Kadek Arel, dan Buffon. Buffon ya ini ya, Buffon. Buffon ada di 3 back. Kemudian di empat gelandangnya itu di sayapnya itu ada si Doni Tripamungkas, kemudian ada Vigo, kemudian ada Tony Firmansyah dan dan siapa lagi? Mufli saudara-saudara. Itu 4 gelandang. Sementara di depan itu ada Arliansah, ada Kakak, dan ada Afrizal. Itu 3-4-3 waktu pertandingan melawan Filipina. Dan hasilnya kan saudara-saudara lihat, baru pesta golnya itu
terjadi 6-0. Kemudian pada pertandingan melawan Kamboja itu diulangi lagi. Sama persis saudara-saudara. Sama persis 3-4-3. Ada Al-Ghifari tetap ada di situ. Kemudian Iqbal, Kadek Arel, kemudian Buffon. Kemudian ada Mufli, ada Tony Firmansyah, ada Vigo, ada Doni Tri Pamungkas, kemudian ada Arliansah, ada Kakak, ada Afrizal. Sama semua, sama persis. Walaupun kemudian pada pertengahan babak pertama ini menurut saya juga aneh juga. Apa ya? Pemain itu saudara-saudara kalau di babak pertama itu diganti itu berarti ada sesuatu yang salah. Apakah dia cedera? Apakah dia cedera? Apakah dia cedera? Kalau dia tidak diganti di pertengahan, di awal mungkin ya, di babak pertama karena cedera, berarti ada yang salah. Dan terbukti kan, itu ada yang salah. Dia mengganti Vigo dengan Welber Jardim. Itu berarti taktik dan strategi dia tidak tepat. Itu penilaiannya seperti itu, saudara-saudara. Kalau di babak pertama pemain tidak diganti karena cedera, ya berarti ada yang salah. Dan itu kasihan, saudara-saudara. Kasihan pemain yang diganti di babak pertama seperti itu. Kemudian di awal babak kedua, baru Jens Reven masuk, saudara-saudara. Baru Jens Reven masuk. Jens Reven masuk, saudara-saudara. Indonesia tetap bekerja keras, saudara-saudara, karena taktik dan strateginya itu masih sama. Tidak ada variasi di situ. Tidak ada tidak variatif. Dan pemainnya juga masih, ya, backbone-nya masih itu. Jadi terlalu monoton sehingga menurut pembacaan saya itu Kamboja itu sudah mengamati, sudah menilai, sudah melihat cara bermain Indonesia sehingga mereka melakukan yang namanya kontra strategi dan itu berhasil, saudara-saudara. Berhasil. Saya harus angkat topi, harus salut kepada Kamboja yang berhasil membaca mereka bermain dengan defensif yang solid. Mereka berhasil membaca bahwa cara bermain Indonesia itu monoton, begitu-begitu aja. Pemainnya ini itu mainnya begitu-begitu aja, itak-itik. Begitu sehingga mereka Kamboja melakukan defensif line yang disiplin, permainan yang solid, yang padu. Dan terbukti, saudara-saudara, gol Indonesia ke gawang Kamboja itu tidak datang dari open play, tidak datang dari permainan terbuka, melainkan datang dari skenario bola mati. Corner kick, sepak pojok. Itu membuktikan bahwa game plan, taktik dan strateginya Indra Safri itu tidak berjalan dengan baik. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena Kamboja sudah bisa membaca dengan clean and clear, jelas dan bersih. Dia bisa membaca cara bermain Indonesia sehingga ya itu dimatikan seperti itu dan Indra Safri tidak punya strategi alternatif dan sehingga ya dia hanya mengandalkan skenario bola mati. Ya nggak salah, saudara-saudara, nggak salah itu gol dari bola mati, dari sepak pojok, dari tendangan bebas itu juga bagian dari permainan. Throw in jarak jauh, parabolik dari jarak yang sangat jauh itu juga bagian dari permainan. Tetapi untuk event sekelas Piala AFF kalau kita hanya mengandalkan sistem seperti itu ya sayang juga karena target ke depannya itu kan berat. Yang paling penting itu nanti di kualifikasi Piala Asia U20 kita lolos ke Piala Asia U20, kemudian ada kalau kita lolos ke Piala Asia U20 ada Piala Dunia U20 itu yang jauh lebih penting sehingga seharusnya event ini AFF U19 ini tidak dimanfaatkan untuk mencari piala tetapi untuk mencari skema strategi alternatif. Jadi ada game plan A, game plan B, game plan C, D, E dan seterusnya. Saja ini sangat disayangkan, saudara-saudara. Ya, terlepas kita gini loh, ini AFF U19 ini seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, ini piala ciki lah, piala kaleng-kaleng lah. Dan Indra Safri sebagai pelatih juga sudah pernah juara di level U19. Dia juga pernah juara di level U23 SEA Games, di level Asia Tenggara lah. Seharusnya kan dia harusnya tertantang untuk berprestasi di level Asia, juara di level Asia. Itu seharusnya. Dan caranya ya tidak usah menganggap AFF ini sebagai turnamen yang harus dimenangkan. Dan itu berarti mengambil konsekuensi bahwa dia harus mencoba melakukan eksperimen di AFF ini, benar-benar dijadikan ajang sparring partner, uji coba untuk menguji tim terbaik dia yang dia miliki. Caranya ya memainkan berbagai macam alternatif lah. Sekarang misalnya ini tadinya saya menduga begini, ketika dia melawan Filipina dia akan main mungkin dengan 3-4-3. Kemudian nanti ketika lawan Kamboja mungkin dia akan main dengan 4-4-2 atau
3-5-2 atau apalah, atau 4-2-3-1 atau berapapun itu formasinya. Kemudian saya juga berharap bahwa pemain Filipina yang tampil di Filipina diistirahatkan di pertandingan melawan Kamboja. Seharusnya kipernya pun tidak usah Al-Ghifari terus, karena Al-Ghifari juga main sejak di Tulong turnamen. Itu. Jadi diganti, misalnya di rolling lah, di rotasi. Backnya mungkin 1-2-3 orang saja yang diberi kesempatan masih yang sama. Misalnya seperti si kaptennya atau si backnya diberi 1-2-3 pemain, selebihnya diganti. Nanti di pertandingan terakhir melawan Timor Leste juga sama. Itu harapan saya seperti itu. Kenapa? Karena itu penting sekali, saudara-saudara. Saya sudah berkali-kali mengatakan itu penting supaya variasinya ada gitu loh. Taktik dan strateginya ada supaya Indonesia itu tidak mudah dibaca. Kalau saudara-saudara lihat Kamboja itu, dia benar-benar menganalisis dengan jeli, dengan jitu cara bermain Indonesia, sehingga dia mampu memaksakan Indonesia bermain susah payah sampai babak kedua lewat golnya Kadek Arel Priyatna dan Iqbal Gwijangge lewat skenario sepak pojok. Harapkan Indra Safri untuk bereksperimen dalam pengertian yang sesungguhnya. Bermain-main dalam pengertian yang sesungguhnya itu ya memang hal yang mustahil lah, saudara-saudara. Karena memang karakter Indra Safri itu dia tidak berani mengambil resiko. Dia tidak berani, itu sudah terlihat sejak awal, saudara-saudara. Sejak U19 waktu dia tahun 2013 pun di tur Nusantara yang dia gelar pun yang ditampilkan ya pemainnya itu-itu saja. Sehingga ketika kemudian tampil di Piala Asia U20, ya Indonesia gagal total kan waktu itu, kalau saudara-saudara ingat. Itu yang terjadi di SEA Games juga begitu. Semua tim asuhan Indra Safri itu selalu begitu. Ketika dia punya pemain yang dianggap sudah bagus, ya itu dia akan mainkan itu terus, kecuali pemain itu cedera, kecuali pemain itu mendapatkan akumulasi kartu kuning atau kartu merah, baru tidak akan dimainkan. Tetapi kalau selama pemain itu dalam kondisi yang baik-baik saja, itu pasti akan dimainkan. Jadi melihat Indra Safri untuk benar-benar melakukan eksperimen dan menjadikan Piala AFF U19 sebagai benar-benar sparring partner, ya hal yang mustahil, saudara-saudara. Walaupun ini hanya turnamen Piala Ciki, hanya piala kaleng-kaleng, saya rasa dia pasti serius sekali, saudara-saudara. Serius sekali untuk memenangkan turnamen ini. Walaupun sebenarnya ada cara yang bisa dia manfaatkan jauh lebih bagus lagi. Walaupun gini loh, kalaupun nanti misalnya kemarin ini misalnya kita melawan Kamboja, kita susah payah terus hasilnya tidak terlalu bagus, tetapi kalau dia menampilkan tim yang berbeda dari pertandingan pertama, mungkin masih bisa kita toleransi, saudara-saudara. Masih saya beri pujian lah. Tetapi kalau dia menampilkan tim yang sama, the winning team, kemudian bermain melawan Kamboja itu susah payah, baru dapat gol di babak kedua dengan bola mati skenario, ya ini harus kita beri kritik lah, saudara-saudara. Kritik yang membangun supaya tim ini terpacu, tampil jauh lebih bagus lagi di masa depan. Saudara harus melihat karakter kepelatihan Indra Safri itu berbeda dengan Sintayong. Beda sekali. Kalau Sintayong nih ya, saya yakin 1000% itu kalau pertandingan seperti ini, pasti di pertandingan pertama, pertandingan melawan Filipina, melawan Kamboja, itu pasti line up-nya berbeda, materi pemainnya berbeda, kemudian gameplaynya berbeda, taktiknya berbeda. Itu pasti kalau Sintayong yang menangani tim ini pasti seperti, dan itu sudah terbukti di turnamen-turnamen sebelumnya. Kita sudah lihat kan Sintayong kalau bermain seperti itu, dan itu ditularkan kepada Nova Arianto. Nova Arianto itu kemarin ketika Piala AFF U16 itu dia kalau saudara mau tahu, itu dia menampilkan 23 pemain dalam 3 pertandingan fase grup. Itu kan luar biasa, saudara. Termasuk kiper itu dia mainkan semua. Dan dia benar-benar mencari skema, dia benar-benar mencari alternatif, sehingga tujuannya supaya kalau ini taktik game skenario pertama dibaca, dia punya skenario kedua dibaca, dia punya skenario ketiga. Nah, itu yang seharusnya juga harapan saya tadinya itu kepada Indra Safri, itu harus punya taktik seperti itu. Tapi ya mungkin karena Indra Safri sendiri yang tahu, ya dia yang tahu, dan mungkin dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan ya tampaknya ya kita tunggu sajalah nanti.
untuk pertandingan terakhir, saudara-saudara, bagaimana? Pertandingan terakhir melawan Timor Leste itu bagaimana? Begini, saudara-saudara. Kemarin itu kan Timor Leste mengalahkan Kamboja. Kemudian Timor Leste lawan Filipina itu Filipina menang. Berarti kan Timor Leste dan Filipina itu sama-sama punya 3 poin. Sementara Indonesia itu punya 6 poin. Timor Leste dan Filipina itu kalau dia mau lolos ke babak berikutnya, itu kan dia berarti poin maksimal dia itu 6. Kalau dia menang di pertandingan terakhir itu kan 6. Sementara Indonesia sudah dapat 6 poin. Indonesia itu sebenarnya, saudara-saudara, itu hanya butuh hasil imbang. Hasil imbang saja. Saya nggak tahu kalau kalah itu mungkin selisih gol ya. Selisih gol atau head to head ya. Tetapi kalaupun minimal itu Indonesia itu hanya butuh hasil imbang. Dan saudara-saudara, seharusnya ya kalau saya jadi pelatihnya ini ya, andai kata saya jadi pelatihnya, dengan cukup bermain imbang, saya akan mengoplos pemain ini. Pertandingan terakhir saya akan menampilkan starting line up yang berbeda, materi pemain yang berbeda, formasi yang berbeda, cara bermain yang berbeda. Itu saya akan lakukan. Kenapa? Karena hanya 1 poin. Pertama, menghemat tenaga, saudara-saudara. Menghemat tenaga, mana tahu nanti di semifinal kita ketemu lawan yang berat, misalnya Australia, mana tahu ya, itu akan menghemat tenaga. Kedua, itu juga akan mengaburkan taktik dan strategi nanti lawan Australia atau manapun di semifinal itu. Ketiga, akan mencari alternatif skema serangan, alternatif permainan. Itu yang jauh lebih penting daripada mengejar kemenangan telak. Karena hasil imbang aja udah lolos lah. Ibarat membunuh nyamuk itu kan nggak perlu menggunakan granat, saudara-saudara. Cukup dengan tangan. Tetapi golnya, tujuan utamanya ada tercapai. Jadi bukan hanya menang skor besar dan sok-sokan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang penampilan tim nasional Indonesia U19 di Piala AFF U19 yang bekerja keras mengalahkan Kamboja walaupun dia sudah menampilkan starting line up terbaik dia. Tidak ada lagi sistem oplosan, tidak ada lagi uji coba, tidak ada eksperimen yang dilakukan Indra Safri, saudara-saudara. Di pertandingan pertama dan pertandingan kedua starting line up-nya sama persis, formasinya sama persis 3-4-3 dengan pemain-pemain yang sama persis. Kakak Afrizal Arliansah, Tony Firmansyah, Vigo Donitri Pamungkas, kemudian Kadek Arel, Buffon, Iqbal, Al-Ghifari, semuanya main di pertandingan pertama, di pertandingan kedua. Walaupun kemudian Vigo di pertandingan kedua, Vigo itu pada pertengahan babak pertama digantikan oleh Welber Jardim, dan pada babak kedua, awal babak kedua Jens Reven main. Beda dengan pertandingan pertama yang Jens Reven main baru di menit-menit terakhir. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang saya pikir ini ya, Indra Safri akan mengoplos pemain, akan mencoba semua pemainnya, akan mengacak starting line up-nya, akan mencobalah melakukan eksperimen formasi, eksperimen strategis, eksperimen taktik. Ternyata tidak, sama saja, saudara-saudara. Sama saja berarti tidak ada filosofi, dia tetap sama, bahwa the winning team selalu ditampilkan walaupun pada akhirnya juga harus bekerja sangat keras, susah payah, saudara-saudara. Susah payah mengalahkan Kamboja walaupun Kamboja itu sebelumnya dikalahkan oleh Timor Leste. Tetapi Indonesia butuh gol di menit-menit terakhir, itu pun oleh back melalui dua skenario bola mati, sepak pojok, saudara-saudara. Ini kan ya menurut saya sayang sekali lah, saudara-saudara, sayang sekali. Event seperti ini seharusnya digunakan untuk mencoba semua pemain, mengeksperimen. Nggak apa-apa, hasilnya jelek nggak apa-apa, tetapi dia mencoba semua pemain terbaik dia gitu loh. Pemain dikasih kesempatan main, kemudian taktik, strateginya berubah-ubah, itu jauh lebih baik daripada Anda menampilkan the winning team, tetapi hasilnya, penampilannya tidak terlalu memuaskan. Itu yang menurut saya harus dirubah lah. Tetapi ya kalau melihat karakter Indra Safri, ya kok saya pesimistis, saudara-saudara, pesimistis, karena dia bukan tipe pelatih yang berani mencoba-coba.
Nah, itulah yang, dan menurut saya tidak bagus lah, tidak bagus karena sekarang sepak bola modern itu ya taktik dan strategi itu penting. Satu pertandingan ke pertandingan lain itu harus taktik dan strateginya itu harus berbeda. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!